Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Yesus selalu mengundang kita. Dia selalu mengetuk akan pintu hati kita, supaya kita boleh datang kepadanya, menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, tapi kuasa memilih itu diberikan kepada pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau menerima panggilan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing? Oleh sebab itu, pada saat ini pembahasan firman Tuhan yang begitu indah. Bagaimana kita dapat bersinar, kita dapat mempraktekkan akan setiap karakter Kristus dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka juga boleh merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, bicara bodoh, bergurau, bercanda. Ayatnya terdapat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 5 dan 6. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono tidak pantas, di dalam Efesus 5 ayat 4. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita kembali lagi ditegur, kita kembali lagi diberikan amaran bahwa perkataan kotor, omong kosong dan sembrono itu tidak pantas, atau semuanya itu sia-sia. Baiklah, dalam setiap perkataan kita, ucapan yang kita keluarkan, biarlah kita boleh memikirkan terlebih dahulu, meminta tuntunan Tuhan, sehingga perkataan kita ini tidak mengeluarkan hal yang sia-sia saja. Berolok-olok, bergurau, dan percakapan duniawi adalah milik dunia. Orang-orang Kristen yang memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam hati mereka akan menjadi ceria dan bahagia tanpa memanjakan diri dalam hal merendahkan atau kesembronoan. Ya, tentu kita bercanda ataupun kita bergembira, bersukacita, itu adalah hal yang wajar. Ya, tetapi jangan berlebihan juga. Ya, ada batas-batasnya. Ya, kita harus sadar bahwa hal-hal ini akan membawa kita ke dalam hal yang baik atau ke hal yang buruk. Ketika berjaga-jaga untuk berdoa, mereka akan memiliki ketenangan dan kedamaian yang akan mengangkat mereka di atas segala sesuatu. Testimony for the Church jilid 3 halaman 241. Ya, tentunya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan juga pada saat kita berada bersama orang-orang yang tidak mengerti, ya kita seakan-akan tidak peduli. Yaitu pengertian orang tersebut. Ya, bagaimana kita ingin menjangkau orang-orang di luar sana kalau kita sangat fanatik. Ya, atau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, tentunya kita harus meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga keberadaan kita itu bukan menjadi beban bagi orang lain, bukan menjadi suatu hal yang orang lain itu akan bicarakan, tetapi itu akan menjadi suatu berkat. Ya, karena kita tahu memposisikan diri kita. Ya, jadi ada hal-hal yang tertentu yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang tahu. Ya, Tuhanlah yang akan memberikan kita pengertian itu di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan ketika berjaga-jaga untuk berdoa, kita akan memiliki ketenangan dan kedamaian yang akan mengangkat kita di atas segala sesuatu. Ya, jadi di sini orang-orang Kristen yang memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam hati mereka akan menjadi ceria dan bahagia tanpa memanjakan diri.
Ya, jadi kita tahu ya apa yang harus kita lakukan karena Tuhan sudah memberikan kita pengertian itu di dalam kehidupan kita. Ya, tentu orang akan melihat itu dan mereka juga akan diberikan pengertian. Ya, kalau kita mau mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Suara tawa yang berisik, kelakar dan senda gurau yang tidak senonoh menyakitkan jiwa yang sedang memakan tubuh Kristus. Pembicaraan yang murahan dan bebal sangat menyakitkan untuk dia. Ditulis di dalam Dasar-dasar Pendidikan halaman 488. Ya, jadi kalau kita tertawa atau kita kelakar dan senda gurau yang tidak senonoh ini akan menyakitkan hati Tuhan. Ya, jadi pada saat kita melakukan hal itu, ya kita harus tahu yang tadi saya katakan bahwa memposisikan diri kita. Ya, jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai itu menjadi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ya. Dan hal-hal seperti ini sangat menyakitkan hati Kristus. Ya, karena inilah bagaimana ditulis di Dasar-dasar Pendidikan. Ya, disitulah kita diberikan dasar-dasar daripada segala sesuatu untuk kita pelajari. Ya, dari hal-hal itu kita akan mengerti. Ya, pendidikan-pendidikan yang kita dapat ya di dalam keluarga kita, itulah yang akan membawa kita ke suatu hal yang akan membuat kita suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang seperti apa. Ya, inilah bagaimana Tuhan ya selalu menuntun kita, selalu membimbing kita. Ya, pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapat melalui firman Tuhan atau buku-buku roh nubuat, itulah yang akan menuntun kita ke jalan-jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Pikiran yang sungguh-sungguh ingin memiliki hadiah kekal, memperoleh surga, akan berketetapan teguh menolak dengan tegas setiap pencobaan untuk bersenda gurau dan mempermainkan hal-hal rohani. Ini ditulis di dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 341. Ya, jadi pikiran yang sungguh-sungguh dan ingin memiliki hadiah kekal itu akan memperoleh surga, akan berketetapan teguh, menolak dengan tegas setiap pencobaan untuk bersenda gurau. Ya, jadi di dalam setiap kehidupan yang kita alami ini, ya kita sudah tahu batasan-batasan apa yang harus kita ambil karena kita mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan setiap pencobaan untuk bersenda gurau dan mempermainkan hal-hal rohani ini ya akan kita tolak dengan berketetapan atau dengan prinsip kita. Ya. Dan di sini juga dikatakan janganlah biarkan kejenakaan yang rendah mutunya meluncur dari bibirmu. Seri Membina Jilid 4 halaman 455. Ya, jadi inilah ya bagaimana kita harus menjaga pikiran kita, hati kita, perkataan kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, ya Yesus juga bukan orang yang sangat fanatik, tidak. Tetapi dia tahu menempatkan dirinya. Yesus juga dia wajahnya itu selalu memberikan suatu keceriaan bagi setiap orang yang melihatnya. Ya, orang akan merasa dengan penuh kedamaian melihat akan wajahnya. Ya, Yesus juga bukan orang yang hanya monoton saja. Ya, bukan orang yang kaku, tetapi bagaimana dia adalah orang yang mau membaur kepada setiap orang, merangkul setiap orang. Ya, dikatakan pada saat Yesus melihat ya orang di sekitarnya merasakan kesakitan, Yesus pun rasakan itu di dalam kehidupannya. Pada saat dia melihat orang yang berkesusahan, Yesus pun merasakan
Pada saat dia melihat orang yang bersuka cita, Yesus pun merasakan itu. Ya, jadi Yesus tahu menempatkan dirinya di situasi apapun yang dia hadapi. Ya, tetapi ya bagaimana pada saat Yesus dia merasakan kesedihan karena mempunyai beban akan dosa umat manusia. Ya, tidak ada orang yang dapat merasakan apa yang Yesus rasakan pada saat itu. Hanya Bapaknya dan Yesus. Ya, bagaimana dia mempunyai ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Bapaknya yang di surga. Ya, pada saat Yesus mengalami ya situasi yang sangat sulit di dalam kehidupannya, dia harus memikul beban itu sendiri. Ya, karena dia akan disalibkan. Ya, tapi suatu hal yang sangat indah. Ya, pada saat Yesus memikul akan salib itu, dan Yesus tidak sanggup untuk memikul akan beban dari salib itu. Ya, tiba-tiba ya ada seorang yang datang. Seorang ini dia sudah mendengar bagaimana perjalanan Yesus. Dia hanya mendengar bahwa Yesus selalu membuat mujizat, tetapi dia tidak pernah melihat. Dan pada saat Yesus ingin disalibkan, disitulah baru dia melihat. Tapi orang ini mempunyai iman yang teguh. Bagaimana dia mau memikul, mau membantu Yesus memikul salib itu. Dan salib itu pun dia bawa sampai ke bukit Golgota. Hanya satu orang ini saja yang mengerti bagaimana beratnya ya salib itu. Ya, apakah kita juga mau mengambil bagian di dalam perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia? Yaitulah bagaimana kita harus mati setiap hari, mempunyai roh pengorbanan, mempunyai roh kerendahan hati, melakukan setiap apapun yang Yesus ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana murid-murid yang mengikuti Yesus dari awal perjalanan Yesus, di mana mereka? Ya, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah melihat mujizat itu. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Tapi mereka masih ragu. Mereka masih khawatir. Ya, jadi pada saat kita mempelajari firman Tuhan, itu tidak menjamin kita bahwa pada akhirnya ya kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus. Tanpa kita mempraktekkan firman itu, maka itu akan menjadi sia-sia. Pada saat kita membaca, kita mempraktekkan, itu akan ya seimbang, kita akan tahu. Kita akan mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dikatakan berbahagialah ya orang-orang yang mendengar dan percaya. Ya, tapi bagaimana kita? Di sini diajarkan untuk mempunyai iman sepenuhnya kepada Kristus. Iman yang tidak pernah goyah, yang selalu mempunyai fondasi yang kuat, yaitu membutuhkan suatu penyerahan. Ini adalah hal yang tidak main-main. Ini adalah suatu pelajaran juga bagi saya secara pribadi. Selalu mengingatkan saya di dalam kehidupan saya, bahwa dimanapun saya berada, mungkin saya akan berada di tempat itu untuk selama-lamanya. Dan disitulah
Ya ujian demi ujian yang harus saya hadapi, yaitu akan sama pada saat saya berada di luar sana. Dimanapun kita berada, ujian itu akan ada. Ya jangan sampai pada saat kita sudah berada di satu tempat, ya kita tidak mau dengan situasi itu, kita pindah lagi ke suatu tempat. Dan di situ akan sama apa yang akan kita alami. Ya jadi pembelajaran atau ujian-ujian itu akan kita alami pada saat kita masih berada di dunia ini. Ya kita harus lewati itu. Ya kita harus sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya untuk ya berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Kristus, maka akan banyak situasi yang kita hadapi, di situ kita akan jatuh. Ya biarlah kita selalu terus mengandalkan Tuhan kita. Mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, kita meminta akan tuntunan dari Tuhan. Sehingga itu akan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, biarlah kita doakan itu, sehingga itu dapat kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.